Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematika kita ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan, hari ini kita akan belajar tentang perkalian desimal. Apa itu bilangan desimal? Bagaimana cara mengerjakannya? Hari ini kita akan bahas bersama dan kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dan dipahami dengan baik ya. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Nah, ada dua cara. Kita mulai dengan cara yang pertama, dengan pecahan. Langkahnya, yang pertama silakan temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut untuk menghasilkan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang diperoleh dari langkah sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita cari itu 10, berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Ternyata 2 dikali 5. Kalau penyebutnya dikali 5, maka pembilang juga dikali 5. Kemudian yang ketiga, pembilang diberi tanda desimal sesuai dengan banyak angka 0 pada penyebut. Nah, kita tuliskan di sini 5. Pembilangnya kita tuliskan 5. Kemudian karena terdapat satu angka 0 ya di penyebutnya yaitu 10 itu, maka tanda desimal digeser ke kiri sejauh satu angka. Nah, jadi 5-nya nih kita loncat ya. Kita geser ke kiri 1. Kemudian tulislah angka 0 sebelum koma. Nah, kita tuliskan di sini karena tadi penyebutnya ada 1 0 ya, maka kita bergesernya satu kali saja, maka 1/2 itu nilainya sama seperti 0,5. Contoh yang selanjutnya, ini masih menggunakan cara yang sama. Yang pertama, temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut untuk menghasilkan 10, 100, 1000, dan seterusnya. 3/4. Nah, kalau 3/4, 4-nya kan kita nggak bisa dijadikan 10, berarti kita jadikan 100. 4 dikali berapa hasilnya 100? Ternyata 4 harus dikali dengan 25. Nah, kalau penyebutnya kita kali 25, berarti pembilangnya juga dikali dengan 25. 3 dikali 25 hasilnya adalah 75. Selanjutnya, pembilang diberi tanda desimal sesuai dengan banyak angka 0 pada penyebut. Kita tuliskan terlebih dahulu 75 sebagai pembilangnya. Kemudian diberi tanda desimal sesuai dengan banyak 0. 0-nya ada berapa? Karena terdapat 2 angka 0, maka tanda desimal digeser ke kiri sejauh 2 angka. Nah, karena itu 100, jadi kan ada 2 0-nya. Kita geser 1, 2. Kita kasih koma. Nah, depannya tinggal dikasih 0. Nah, sudah deh. Berarti hasilnya 0,75. Berarti 3/4 itu setara nilainya atau sama dengan 0,75. Nah, selanjutnya kita coba dengan menggunakan cara yang kedua. Nah, di sini contohnya ada 1/2. 1/2 kita buat ya pembagian bersusun. 1 dibagi 2. Nah, tidak bisa sehingga kita tambahin 0. Kalau ditambahin 0 berarti di atas dikasih 0, nah, kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita kurangkan hasilnya 0. Berarti 1/2 hasilnya adalah 0,5. Kemudian soal yang kedua, sama seperti tadi 3/4. Nah, 3 dibagi 4. 3 tidak bisa dibagi 4, maka harus kita tambah dengan 0. 30 kita bagi dengan 4 sama dengan berapa? 7 ya, mendekati. 7 dikali 4 sama dengan 28. Kita kurangkan, 30 dikurang 28 hasilnya 2. Kita tambahin 0 lagi. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, kita kurangkan 0 habis. Berarti hasilnya adalah
0,75. Sekarang kita coba kebalikannya. Dari desimal ke pecahan biasa. Nah, di sini terdapat soal 0,5. Langkahnya seperti apa? Yang pertama, hitung jumlah angka di belakang koma. 0,5 angka di belakang komanya ada 1, yaitu 5. Kemudian yang kedua, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000, dan seterusnya. Kemudian kita tulis bilangan pecahannya. Berarti 5 per 10. Karena tadi hanya ada 1 ya, bilangan di belakang komanya. Nah, 5 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan. Nah, kita bagi dengan 5 ya, sama-sama kita bagi dengan bilangan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, berarti 0,5 itu nilainya sama seperti 1 per 2. Lanjut, kita coba lagi dengan contoh yang lain. 0,75. Nah, langkahnya hitung jumlah angka di belakang koma. 0,75 angka di belakang komanya ada 2, yaitu 7 dan 5. Ya, yang ini. Kemudian yang kedua, jika terdapat satu angka di belakang koma, penyebutnya 10. Nah, tapi kalau ini kan penyebutnya ada 2. Ada 2 angka di belakang koma. 7 dan 5, berarti penyebutnya jadi 100. Nah, kemudian kita tulis bilangan pecahannya, berarti 75 per 100. Apakah masih bisa disederhanakan? Oh, ternyata masih bisa. Nah, kira-kira berapa? Kita bagi dengan 5 lagi. 75 kita bagi dengan 25. 75 dibagi 25 sama dengan 4. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, berarti hasilnya adalah 3 per 4. Nah, sekarang kita baru masuk ke perkalian desimalnya. Nah, perkalian desimal juga menggunakan 2 cara. Nah, kita coba cara yang pertama, mengubah menjadi bentuk pecahan. Contohnya 0,5 dikali 0,25. Nah, ingat tadi bagaimana caranya? 0,5 sama dengan 5 per 10 dikali 0,25 itu sama dengan 25 per 100. Kemudian kita bisa langsung kalikan. 5 dikali 25 sama dengan 125. Kemudian 10 dikali 100 sama dengan 1000. Nah, kalau perkalian 10, 100 itu tinggal dijumlahkan nolnya saja ya. Nah, sekarang menjadi 125 per 1000. Sama dengan, karena ada 3 angka 0, maka kita bergesernya 3 kali. 1, 2, 3 menjadi 0,125. Kemudian lanjut cara yang kedua. Nah, dengan perkalian susun. Nah, contohnya misalnya 0,5 dikali 0,25. Nah, di sini kita susun ya seperti perkalian susun biasanya. 0,5 dikali 0,25. Yang bilangan yang kecil taruh di bawah ya, yang sedikit. Nah, 5 kita kalikan dengan 0,25 hasilnya 125. Nah, kemudian 0 dikalikan 0,25 hasilnya 000. Kemudian kita tambahkan 5, kita turunkan 2, 1, dan 0. Nah, sekarang bagaimana cara pemberian koma? Cara pemberian komanya tinggal dihitung berapa semua jumlah angka yang terdapat di belakang koma. Ternyata ada 1, 2, 3. Nah, ada 3, berarti kita bergesernya 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti hasilnya adalah 0,125. Nah, hasilnya sama ya. Jadi tergantung kita mau menggunakan cara yang mana yang lebih mudah. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini terdapat soal cerita. Siti membeli jeruk 4 buah. Berat setiap buah jeruk
0,125 kg. Berapa berat jeruk yang dibeli Siti? Nah, ini merupakan soal perkalian juga. Jadi, kita bisa menuliskannya menjadi 4 dikali 0,125. Nah, kita gunakan cara yang pertama sama seperti yang tadi dengan mengubah menjadi pecahan. Nah, 4 itu sama dengan 4/1, kemudian dikali 0,125 itu sama dengan 125/1000, karena ada 3 angka di belakang koma ya. Kemudian kita kalikan, 4 dikali 125 sama dengan 500, per 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Nah, kita kecilkan atau kita sederhanakan, nolnya kita hilangkan, sama-sama hilangkan, di atas hilangkan 2, di bawah juga hilangkan 2. Sisa 5/10. 5/10 karena penyebutnya itu ada 1, 0, maka menjadi 0,5. Kemudian cara yang kedua. Nah, sama seperti yang tadi, tinggal kita kalikan dengan perkalian bersusun. Yang bilangannya banyak kita taruh di atas, yang sedikit kita taruh di bawah. 0,125 dikali 4 sama dengan 0,500. Nah, penentuan letak komanya tetap kembali dilihat berapa angka di belakang koma. Ternyata ada 3, maka kita bergeser 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ternyata menjadi 0,500. Nah, kalau ada angka 0 di belakang koma, itu tidak berlaku ya. Nah, kalau dia terdapat di belakang, maka anggap saja itu tidak ada, menjadi 0,5. Alhamdulillah, sekarang waktunya kita untuk latihan. Nah, latihan hari ini silakan Anda melihat bukunya di halaman 35. Silakan mengerjakan nomor 1, 2, 4, dan 5. Nah, soalnya juga sudah Ustazah tampilkan berikut ini. Silakan dikerjakan sesuai dengan contoh yang Ustazah berikan. Jika masih bingung, boleh menghubungi Ustazah. Selamat mengerjakan. Jangan merasa berat dan sulit ya. Jika masih bingung, tinggal menghubungi Ustazah saja. Selamat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,